Ini adalah dunia di mana perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Hukum mengharuskan setiap pria yang sudah dewasa untuk menjalin 100 pacar. Hanya karena terlalu banyak perempuan, mereka mengambil risiko ketika tidak bisa menemukan pacar. Meskipun seorang pria yang kuat akan dijatuhi hukuman penjara 100 tahun, mereka tetap datang silih berganti. Di kehidupan sebelumnya, aku baru saja memenangkan jackpot 5 juta. Begitu terkejut, aku langsung pingsan. Untuk menebus aku yang seharusnya sudah berakhir. Dengan sekali ayunan tangan, aku dilemparkan ke dunia ini. Aku yang berusia 15 tahun baru saja mulai kelas 1 SMA. Aku dihadapkan pada sebuah masalah yang sangat serius. Saat mendaftar sekolah, ketua angkatan bertanya kepada ibuku, apakah ingin aku masuk ke kelas percobaan yang semuanya perempuan? Atau ingin aku masuk ke kelas yang ada laki-lakinya? Karena dari 100 siswa terbaik di angkatan, hanya aku satu-satunya laki-laki. Kiyu agak bingung. Kelas tanpa laki-laki. Apakah ada masalah? Ketua angkatan menjelaskan dengan sabar. Sebelumnya, kami juga pernah mengalami beberapa kali memiliki kelas yang hanya satu laki-laki. Namun, biasanya laki-laki akan menjadi lebih penyendiri. Atau ini adalah cinta muda yang sangat parah. Bahkan pernah ada laki-laki dengan 10 lebih. Cewek pergi melakukan sesuatu yang tidak baik. Ketika Kiyu mendengar itu, kepalanya terasa berat. Bukankah ini adalah satu sekolah? Kenapa masih begini? 1 lawan 10 lebih. Begitu beraninya, Kiyu langsung memerah wajahnya. Meskipun dia sudah menjadi seorang ibu, tapi dia melahirkan saya dengan ibu saya yang lain. Dia tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki. Dia menenangkan hatinya sejenak. Dia berbalik dan melihat saya. Sia-sia. Kelas mana yang ingin kamu masuki? Pergilah ke kelas yang ada laki-lakinya. Saya mulai berbicara. Alasannya sangat sederhana. 1 kelas penuh dengan wanita. Jangan repot-repot. Kalau begitu, mari ke kelas 2. Setelah memastikan kelas dan mengambil seragam sekolah, Kiyu membawa saya keluar dari sekolah. Aku berkedip dengan wajah polos. Ibu, apa artinya laki-laki pergi melakukan sesuatu dengan 10 lebih cewek? Kiyu kembali memerah wajahnya. Anak ini, kenapa bertanya-tanya sembarangan? Kenapa wajahmu memerah? Aku sudah tahu tetapi bertanya. Anak ini, Kiyu terlihat serius. Ingin menunjukkan kewibawaan sebagai ibu. Tetapi wajahnya memerah hingga ke telinga. Benar-benar tidak mungkin untuk merasa takut. Karena sekolah menengah cukup jauh dari rumah. Ibu-ibu berpikir untuk mengantarkanku ke sekolah. Rute ke sekolahku dan tempat mereka bekerja sangat berbeda. Sama sekali tidak searah. Aku merasa kasihan pada mereka berdua dan sangat tidak setuju. Aku pergi langsung dengan kereta bawah tanah. Kenapa kamu mengantarku? Lagi pula tidak searah. Liu Ruyan mengerutkan kening. Kereta bawah tanah penuh dengan wanita. Kalau bertemu dengan peleceh, bagaimana? Begitu aku mendengar ini, aku tidak peduli. Aku masih anak-anak. Siapa yang akan melecehkan aku? Sepertinya aku akan segera mengetahui. Hari pertama masuk sekolah secara resmi. Aku bangun pagi dan langsung naik kereta bawah tanah. Saat jam sibuk pagi, orang-orang terlalu banyak. Aku bahkan tidak punya tempat untuk mengulurkan tangan. Ketika kereta bawah tanah mulai bergerak, aku tidak bisa berdiri dengan stabil. Aku terjatuh ke pelukan seorang kakak besar yang bergelombang. Datang seorang ciuman kilat. Kakak besar memegangiku. Setelah aku bisa berdiri dengan stabil, aku segera minta maaf. Takut dianggap melecehkan oleh lawan bicara. Maaf. Tak apa, adik kecil Zhu. Kakak besar sangat terbuka. Tidak sedikit pun marah. Malah tersenyum dan mengajakku ngobrol. Apakah Anda siswa SMP nomor 1? Aku baru saja masuk kelas 1 SMA. Setelah mendengar itu, kakak besar semakin senang. Dia memberi separuh tempatnya. Biarkan aku bersandar di sampingnya. Ada banyak orang di sana. Berdirilah di sini, di samping kakak. Terima kasih. Di sana memang sangat ramai. Jadi aku bersandar ke arahnya. 10 menit setelah itu, kakak besar terus mencari topik untuk mengobrol denganku. Matamu sangat indah. Seperti bisa berbicara. Apakah kamu punya ponsel? Ayo tambah kontak kakak. Nanti kakak ajak kamu jalan-jalan ya. Aku tersenyum canggung. Dalam hati aku berpikir ini tidak baik. Sepertinya aku bertemu dengan wanita mencurigakan. Jangan pegang tanganku. Aku masih anak-anak. Setelah turun dari mobil,
Aku berlari keluar tanpa menoleh. Akhirnya berhasil menghindari wanita aneh yang mengajakku bicara. Sampai di pintu sekolah, aku melihat sebuah mobil mewah terparkir di pinggir jalan. Seorang gadis turun. Namanya Liu Ruyan. Beberapa orang laki-laki di kelas telah membicarakannya. Mereka menganggap dia adalah gadis tercantik di seluruh sekolah. Aku menyapa dia lebih dulu. Selamat pagi, Liu Ruyan. Aku awalnya mengira menyapa akan membuatnya sangat senang, terutama karena aku menyebut namanya. Tak disangka dia hanya mengangguk dan pergi. Aku dibuat bingung oleh sikap tenang Liu Ruyan. Ada apa dengan gadis ini? Apakah dia memang dingin sejak lahir? Dalam hari-hari berikutnya, setiap pagi aku akan menyapanya. Bahkan jika aku bangun terlambat, aku masih bisa menemuinya. Apa dia sedang bermain-main dengan pertemuan yang disengaja? Kekanak-kanakan. Dengan cepat sebulan berlalu. Pada hari pelajaran sejarah ini, guru sedang memberikan pelajaran dengan semangat di kelas. Laporan. Liu Ruyan tiba-tiba muncul di pintu. Ada beberapa jejak sepatu yang jelas di seragamnya. Sepertinya dia baru saja berkelahi dengan seseorang. Gurulah yang paling tidak suka jika pelajaran terganggu. Dengan suara rendah, ia bertanya, "Apa yang salah denganmu?" "Maaf, guru. Saya terlambat karena ke toilet." Saya bertanya, "Bagaimana dengan jejak sepatu di tubuhmu?" Guru sepertinya berniat membela Liu Ruyan. Namun, Liu Ruyan tidak mengindahkannya. Ia menjawab dengan datar, "Tidak apa-apa." Guru terus bertanya. Perhatiannya jelas melebihi siswa lainnya. "Jika ada yang mengganggu kamu, katakan pada guru." "Baiklah." Saya duduk di barisan depan. Dengan bingung, saya memperhatikan Liu Ruyan yang lewat di depan saya. Gadis kecil ini masih seorang gadis nakal. Setelah kejadian ini, saya juga mencoba menyelidiki secara tidak langsung. Tetapi tidak ada petunjuk yang efektif. Hingga 1,5 minggu kemudian, saat pelajaran olahraga, aku melewati gang di sebelah toilet, melihat beberapa siswi nakal dari kelas atas. Para gadis itu sedang mengepung seorang gadis. Gadis itu tampaknya adalah Liu Ruyan. Saya, yang suka membela yang tertindas, segera berlari ke sana. Beberapa gadis nakal menekan Liu Ruyan di sudut. Kata-kata terus-menerus mengancam. "Besok jika kamu tidak membawa 500 yuan, saya hanya akan memukulnya, saya akan memukulmu. Apakah kamu mengerti?" Liu Ruyan menundukkan kepalanya. "Saya tidak punya banyak ide. Apakah kamu masih berani menolak?" Begitu mendengar kata-kata itu, beberapa gadis nakal langsung marah. Salah satu dari mereka menendang Liu Ruyan, hingga ia terjatuh ke tanah. "Berapa kamu?" Beberapa orang mendengar suara dari belakang. Mereka mengira itu adalah guru yang datang dan kaget. Saat mereka menoleh, ternyata itu adalah seorang anak laki-laki kecil. Saya berusaha agar terlihat seperti seorang pejuang yang berpengalaman. Dengan tenang ia berkata, "Lepaskan teman sekelasku. Lepaskan teman sekelas saya." Gadis nakal yang memimpin berteriak dengan tidak puas. "Apa urusannya bagimu? Cepat pergi." Saya tidak memukul pria. Ini sudah tidak bisa saya tahan lagi. Langsung menyerang satu persatu. Sekelompok gadis nakal terjatuh dan memegangi perut mereka sambil merintih. Mereka pun mulai menangis terisak. "Apakah kalian menyadari kesalahan kalian?" "Kami tahu." Beberapa orang yang dipukul menangis meraung-raung. Mendengar pertanyaan saya, mereka segera menjawab, "Kesalahan yang diperbaiki adalah kebaikan terbesar. Silakan pergi." Dalam pencegah saya gadis-gadis nakal itu pergi dengan terbata-bata. Bahkan tidak berani mengucapkan kata-kata keras. Lagi pula, meskipun mereka memanggil guru, saya tidak terlibat sama sekali. Mereka juga harus memanggil orang tua untuk dihukum. Liu Ruyan bangkit sendiri. Ia menepuk-nepuk jejak sepatu di badannya. Ia menundukkan kepala dan berterima kasih. "Terima kasih." Saya marah karena mereka tidak berjuang. "Jangan jadi sampah. Kenapa kamu tidak membalas saat orang lain memukulmu?" Liu Ruyan masih menundukkan kepalanya. "Ibu saya tidak memperbolehkan saya berkelahi. Kalau begitu, ibumu membiarkanmu dipukuli ya?" Aku tak bisa berkata apa-apa. Kenapa rasanya kepala Liu Ruyan tidak berfungsi dengan baik? "Mereka akan datang mencarimu lagi. Kamu tinggal bilang saja. Saya akan membereskan mereka untukmu. Hubungkan hal-hal yang lebih besar." Liu Ruyan hanya mengangguk pelan. Dia tidak berkata apa-apa. Saya pikir setelah kejadian ini, siswa senior tidak akan berani mengganggu Liu Ruyan lagi.
Siapa sangka, belum beberapa hari, tiba-tiba saya mendengar bahwa Liu Ruyan terlibat pertengkaran. Sepertinya ada orang yang sampai dibawa ke rumah sakit oleh Liu Ruyan. Lalu, bagaimana nasib Liu Ruyan? Apakah dia akan dikeluarkan? Saya mendekat dengan rasa penasaran. Semua orang melihat saya datang dan cepat-cepat memberi ruang. Biarkan saya duduk. Dengar-dengar tidak ada pembicaraan. Ibu Liu Ruyan tampaknya adalah seorang pejabat. Ya, saya melihat sekretaris ibunya datang. Seorang pejabat besar. Aku berkedip. Lalu putrinya masih begitu tidak berguna. Siapa bilang tidak? Di tengah perdebatan banyak orang. Liu Ruyan kembali ke kelas. Kelas langsung menjadi tenang. Aku langsung berdiri. Berjalan ke samping Liu Ruyan. Apa kamu berkelahi dengan seseorang? Liu Ruyan mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyum padaku. Ini adalah pertama kalinya aku melihat ekspresi seperti ini dari Liu Ruyan. Senyumnya bahkan membawa sedikit rasa bangga dan puas. Oh Tuhan, kamu. Aku melihat di wajah Liu Ruyan. Di lehernya semua tertempel plester. Masih ada beberapa memar. Tadi saat berjalan, sepertinya kakinya juga ada masalah. Saat itu, wali kelas masuk. Dia melihat semua orang dengan wajah serius. Kembali ke tempat duduk. Aku ingin mengumumkan sesuatu. Liu Ruyan mendapat masalah karena berkelahi dengan siswa kelas atas. Pelanggarannya serius. Dikenakan sanksi pengawasan di sekolah. Saya ulangi sekali lagi. Ini adalah sebuah sekolah. Tempat untuk belajar. Bukan tempat kalian bertindak berani dan kasar. Jika ada lagi siswa yang bertengkar di kelas kita, saya pasti akan menangani dengan tegas dan serius. Jika tidak ingin bersekolah, silakan pulang saja. Setelah berkata demikian, wali kelas terdiam beberapa detik. Kisia, keluar sebentar denganku. Saya bingung. Apa mungkin gadis-gadis yang dipukul itu melaporkan aku? Di luar lorong, wali kelas mengarah kepadaku. Dia ragu sejenak. Dia langsung berbicara. Kamu sudah berpacaran dengan Liu Ruyan? Saya semakin bingung. Tidak ada. Wali kelas mengangguk. Saya hanya bertanya. Dunia ini sangat toleran terhadap masalah cinta muda. Kecuali orang tua pihak pria tidak setuju. Jika tidak, guru umumnya tidak akan mempersoalkannya. Mengapa bertanya seperti itu? Saya penasaran. Wali kelas berkata sambil tersenyum. Para siswa tingkat atas berkata, karena mereka membicarakanmu di toilet. Liu Ruyan jadi marah. Dia langsung menyerang mereka. Saya terlihat sangat bingung. Wali kelas menepuk bahuku. Sudahlah, tidak ada masalah, syukurlah. Silakan pergi. Belajarlah dengan baik. Dalam perjalanan kembali ke tempat dudukku, aku melirik ke arah Liu Ruyan yang duduk di dekat jendela. Hatiku terasa sedikit rumit. Setelah itu, setiap hari dia akan menunggu aku di depan sekolah. Dia menyapa aku dengan senyuman. Lalu dia diam-diam mengikuti di sampingku. Aku bertanya kepadanya. Dia pun menjawab. Aku tidak berkata-kata. Maka dia pun tidak berbicara. Hingga malam Natal ini, aku dan Liu Ruyan baru saja memasuki kelas. Aku melihat mejaku dipenuhi dengan apel. Beberapa juga digambar dengan hati. Beberapa langsung menulis di atasnya. Diberikan untuk suami. Aku berteriak kepada teman sekelas. Kenapa kalian memberi begitu banyak? Kalau tidak, kalian ambil saja kembali. Anggap saja itu sebagai balasan dariku. Iya. Saat itu, ada seorang gadis yang biasanya berhubungan baik denganku. Dia bercanda dengan baik. Kalau begitu, kembalikan satu kepada aku. Aku akan anggap itu sebagai balasan dariku. Mual. Aku menunjukkan ekspresi jijik. Tapi itu memicu tawa ramai. Gadis itu juga terlihat penuh harapan dan antusias. Sepertinya benar-benar ingin saya memberikan apel. Untuk menghabiskan apel tersebut, guru yang mengajar hari ini, setiap orang menerima apel yang saya berikan. Saat pelajaran selesai, saya juga pergi ke toko kecil untuk membeli satu kantong besar coklat. Setiap orang mendapatkan 2 atau 3. Anggap saja itu sebagai balasan. Ketika coklat itu sampai ke tangan Liu Ruyan, dia tiba-tiba berkata, saya tidak memberikan apel padamu. Saya terkejut dengan kata-kata Liu Ruyan yang belak-belakan. Tapi teringat bahwa dia masuk bersamaku. Memang tidak memberikan. Tidak apa-apa. Saya akan memberimu sepotong coklat. Selain itu, saya juga tidak suka kulit. Jangan kirimkan apel lagi di lain waktu. Terima kasih.
Liu Ruyan menerima coklat itu. Dia menundukkan kepala dan tidak tahu sedang memikirkan apa. Saya menyadari bahwa sebagian besar orang setelah menerima coklat, ternyata tidak memakannya, tetapi malah menyimpannya di tempat pensil atau tas mereka. Kenapa kalian tidak memakannya? Seorang perempuan tertawa dan berkata, saya ingin menyimpannya untuk diwariskan. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Jadi saya menyatakan pengertian. Lagi pula mereka tidak akan pernah menerima seperti hadiah yang diberikan oleh cowok sebaik saya. Setelah kelas malam, saya berjalan menuju stasiun kereta bawah tanah. Seseorang menarik tas saya dari belakang. Saya menoleh dengan bingung. Ternyata itu adalah Liu Ruyan. Ada apa? Bolehkah saya pulang bersamamu? Kamu tidak naik mobil rumah lagi? Tidak lagi. Liu Ruyan menggelengkan kepala. Saya sudah bilang pada ibu saya. Mulai sekarang saya akan pergi dan pulang sekolah sendiri. Kenapa? Saya agak bingung. Naik mobil sedan itu enak sekali. Saya ingin berangkat sekolah bersamamu. Meskipun dengan wajah merah. Tapi kali ini tatapan Liu Ruyan tidak menghindar. Saya tertegun sejenak. Orang ini tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun selama ini. Sekarang tiba-tiba dia berterus terang. Untung saja saya berpengalaman. Jika tidak, pasti akan terlihat celah. Kalau begitu, ayo pergi. Saya berjalan lurus. Liu Ruyan segera mengikutinya. Itu, saya tidak memberi kamu apel hari ini. Itu karena saya punya hadiah lain untuk diberikan. Sambil mengatakan, Liu Ruyan meletakkan tasnya. Mengambil sebatang Ferrero Rocher dari dalamnya. Untukmu. Saya mengedipkan mata dan tersenyum. Tapi saya tidak makan coklat. Liu Ruyan tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Sungguh, karena ini hadiah pertamamu untukku. Baiklah, saya terima saja. Jangan belikan saya coklat lagi di lain waktu. Saya menerima Ferrero. Taruh itu di dalam tas sekolahmu. Melihat adegan ini, Liu Ruyan baru menunjukkan senyumnya. Terima kasih. Kamu memberiku sesuatu di Jinlong City. Kenapa kamu berterima kasih padaku? Terima kasih sudah menerimanya. Maaf. Kami masuk ke stasiun kereta bawah tanah dengan kartu pelajar. Liu Ruyan berjalan di samping saya dalam keheningan. Tidak menjauh sedikit pun. Saya tiba-tiba terpikir tentang sesuatu. Ngomong-ngomong, kamu tinggal di mana? Kamu ikuti saja saya. Kompleks Rui Haiwan. Itu juga bukan jalan yang searah. Kamu seharusnya naik yang arah seberang itu lebih dekat, kan? Bukankah ini jadi berputar-putar? Tidak apa-apa. Lagi pula, di rumah juga tidak ada siapa-siapa. Sangat menyedihkan. Aku berkedip. Apakah kamu tinggal bersama ibumu? Liu Ruyan mengangguk. Pengasuh juga datang ke rumahku setiap hari. Kalau begitu, aku bisa datang mencarimu untuk belajar bersama hari Sabtu. Tiba-tiba aku tertawa. Mendengar kata-kata ini, aku teringat. Liu Ruyan tiba-tiba terlihat bersemangat. Benarkah? Saya sudah menjelaskan. Ibuku dan bibi bekerja pada hari Sabtu. Dan kakakku sudah pergi ke universitas. Jadi, aku sendiri di rumah. Sangat tidak menyenangkan. Liu Ruyan segera berkata. Aku bisa menjemputmu. Kamu sangat antusias ya. Aku melihat ke arah Liu Ruyan. Kamu berniat jahat. Tidak. Aku bisa bersumpah. Aku hanya bercanda denganmu. Kenapa kamu begitu serius? Aku hanya bisa tertawa dan menangis. Bagaimana mungkin seorang gadis bisa bingung seperti itu? Liu Ruyan menunduk. Maaf. Apakah aku ada dalam hidupmu? Liu Ruyan menggelengkan kepala. Kalau begitu, ayo kita tambahkan kontak. Nanti kita bisa berhubungan. Aku melihat Liu Ruyan sedikit senang. Jumlah orang di dalam kereta semakin banyak. Liu Ruyan berusaha menutupi saya di depannya. Namun dia tetap menjaga jarak beberapa sentimeter dari saya. Tapi meskipun begitu, wajah kecilnya tetap merah merona. Dan orang-orang yang masuk dari belakang terlalu banyak. Dia berusaha menghalangi kerumunan orang yang mendesak. Pembuluh darah di tanganku menonjol. Saya sedikit merasa lucu dan bingung. Dia berkata, tidak perlu seperti itu. Kita sudah naik kereta bawah tanah. Saya tidak segitu istimewa. Liu Ruyan tidak berkata apa-apa. Gelengkan saja kepalanya. Saya juga tidak lagi mendorongnya. Saat aku hendak turun dari mobil, Liu Ruyan tiba-tiba berkata, saya baru-baru ini mendaftar ke kelas taekwondo. Belajar hal itu untuk apa? Saya tidak mengerti. Nanti bisa melindungimu.
Melindungi saya tak bisa berkata apa-apa. Lalu tertawa. Kecuali Liu Ruyan menjadi seperti Lu Zishan. Jika tidak, dia tidak akan bisa mengalahkan saya seumur hidupnya. Liu Ruyan terlihat bingung. Ada apa? Kereta dingin. Saya menggelengkan kepala. Saya tidak perlu perlindungan dengan kekuatan fisik. Belajarlah dengan baik. Nanti kamu harus jadi pejabat besar seperti ibumu. Agar bisa benar-benar melindungiku. Mengerti? Liu Ruyan mengangguk setelah mendengarnya. Wajahnya tampak lebih lebar. Mengerti. Pergi. Aku akan membatalkan taekwondoku. Tiba-tiba sudah sampai pada hari festival. Seketika sudah tiba di hari festival. Kamu, Ruyan, memanggilku keluar. Janji untuk bertemu di jalan pejalan kaki di kawasan Duyuan. Setelah aku sampai, Liu Ruyan belum tiba dengan mobil beraroma bunga. Seketika merasa aneh. Orang ini sepertinya ingin datang 1 jam lebih awal setiap kali. Kenapa hari ini dia terlambat? Aku sedang bersiap-siap untuk menelepon Liu Ruyan ketika Liu Ruyan muncul dari belakang. Dia juga memegang seikat mawar yang indah. Dalam angin dingin yang menusuk, munculnya sekuntum mawar ini. Seolah-olah musim semi telah tiba. Membuat sekitar Liu Ruyan menjadi hangat. Ini apa? Saya terlihat bingung. Mawar. Liu Ruyan berkata dengan wajah merah. Tentu saja saya tahu. Saya bukan buta. Saya merasa kulit kepala kesemutan. Bisa bayangkan betapa malunya seorang pria menerima bunga. Saya ingin masuk ke dalam celah tanah. Bahkan tidak berani melihat tatapan orang di sekitar. Sebelumnya saya pikir kulit wajah saya sudah cukup tebal. Tapi saat ini saya juga terjebak. Ini untukmu. Liu Ruyan menyerahkan kepada saya. Saya menerima dengan canggung. Jangan beli ini lagi lain kali. Rasanya ini mungkin bunga yang saya terima untuk pertama kalinya dalam hidup saya. Liu Ruyan berkata ragu-ragu. Saya memberikan ini karena internet bilang. Saat orang mengungkapkan perasaan, harus bawa bunga. Apakah kamu bisa jadi pacar saya? Kita masih kecil. Tidak boleh pacaran. Dia terkejut dan terdiam. Kemudian tatapannya menjadi suram. Air mata mengalir tanpa terkendali. Saya juga membawa hadiah untukmu. Aku mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tas dan menyerahkannya padanya. Liu Ruyan mengambilnya dan membukanya. Melihat gelang di dalamnya. Jika tidak setuju, mengapa masih memberiku hadiah? Saya sudah menjelaskan. Tidak setuju karena kita belum dewasa. Saat kita lulus SMA, saya akan memenuhi janji itu. Dia khawatir saya akan berpaling. Saya berkata sambil tersenyum. Maka kita janjian. Setelah mendapatkan janjiku, hati Liu Ruyan terasa lebih baik. Memang begitu. Tingkat dewa laki-laki saya. Bagaimana mungkin bisa ditangkap dengan mudah? Aku memakaikan gelang itu padanya. Di bawah sinar matahari, biru, berkilau. Katanya dengan sungguh-sungguh. Aku bersumpah tidak akan pernah melepaskannya. Aku mengetuk dahinya. Jangan sembarangan bersumpah. Hanya gelang perak. Nanti akan kutukarkan dengan yang emas. Dia dengan keras kepala berkata. Aku ingin ini. Liu Ruyan pulang ke rumah. Wajahnya penuh senyum tidak bisa tersembunyi. Ibu, Li Su, merasa penasaran. Apa yang telah terjadi? Liu Ruyan dengan bangga menunjukkan gelang itu. Dikirim oleh Qixia. Li Su terkejut. Gelang ini tidak murah, kan? Liu Ruyan terlihat sangat bangga. Li Su merasa kesal. Aku benar-benar senang untukmu. Sudah menikah selama bertahun-tahun. Ayahmu juga tidak pernah memberikan saya barang. Malam hari Valentine, aku pulang dengan membawa bunga. Ibu Qiyu mendengar aku berkata bahwa aku menolak gadis yang mengirim bunga. Bingung antara tertawa dan menangis. Jadi kamu menolak tapi masih menerima bunga dari orang itu. Aku berkata dengan santai. Menerima hadiah tidak berarti setuju. Ketidaksamaan Tanjir. Selesai dalam sekejap. Hati Qiyu rumit. Tapi dia tetap memotong mawar dengan baik dan menaruhnya dalam vas. Mawar ini sangat cantik. Ibu yang lain, Xia Suyu, berkomentar. Aku belum pernah menerima mawar. Yu memberinya satu. Ini untukmu. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Setelah pengakuan cinta yang gagal, Liu Ruyan tidak merasa terpuruk. Malahan dia selalu menempel padaku saat berangkat dan pulang sekolah. Di sekolah mulai beredar rumor bahwa aku dan Liu Ruyan pacaran. Ternyata semua tampan di sekolah ini berhasil dia dapatkan.
Ini membuat banyak orang sulit percaya. Namun, buku di meja saya malah semakin banyak. Di dunia yang menganut poligami ini, jika ingin menikahi lebih dari 4 istri, harus mendapatkan persetujuan dari semua istri yang ada. Jadi kebanyakan keluarga cenderung memilih kombinasi 4 istri. Jadi meski ada rumor bahwa saya bersama Liu Ruyan, orang lain justru merasa memiliki peluang lebih besar. Meskipun saya tidak setuju dengan siapapun, Liu Ruyan tetap merasa terancam oleh keunggulan saya. Di rumah, ibu dan bibi tiba-tiba dipromosikan di tempat kerja masing-masing. Saat makan, saya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bagaimana kalian bisa tiba-tiba dipromosikan? Qiyu menggelengkan kepala. Sementara Xia Suyu terlihat agak bingung. Sepertinya ada hubungannya dengan teman sekelas Liu itu. Saya langsung terkejut. Liu Ruyan. Xia Suyu mengangguk. Atasan bertanya tentang hubungan saya dengan kepala distrik Li. Mengetahui bahwa Ibu Liu Ruyan adalah kepala distrik, Xia Suyu mengusulkan untuk berkunjung. Saya merenung sejenak. Sudahlah, lain kali, siapkan beberapa barang yang akan saya bawa saja. Membantu tidak berarti tidak pantas. Tapi juga tidak boleh terlihat terlalu mementingkan keuntungan. Pagi hari berikutnya, saat saya turun, saya melihat sosok yang familiar. Liu Ruyan, kenapa kamu menunggu saya di sini? Dia biasanya menunggu saya di stasiun kereta bawah tanah. Kenapa kali ini dia datang ke bawah? Liu Ruyan menggenggam tangan saya dan berkata sambil tersenyum. Terkejut atau tidak, kamu sangat luar biasa. Tentu saja saya harus mengawasi. Kalau kamu diculik orang. Saya menggelengkan kepala dengan putus asa. Pelajaran matematika terakhir di pagi hari selesai. Guru mengundang saya untuk bergabung di kelas Olimpiade Matematika. Liu Ruyan menghela napas dengan iri. Kapan saya bisa sebaik kamu? Aku punya ide. Mulai hari ini, saya akan mengajarkan kamu mengulang pelajaran. Mao Ruyan membelalakan matanya. Dia meskipun tidak buruk di kelas, tapi untuk masuk ke kelas 1 masih sedikit sulit. Tentu saja, wanita saya tidak boleh hanya berstatus rata-rata. Saya peringkat pertama di kelas. Kau harus berusaha untuk peringkat kedua di kelas. Saya berkata dengan tegas. Peringkat kedua di kelas. Liu Ruyan menelan ludahnya. Bisakah kita berbicara secara bertahap? Jadi sudah diputuskan seperti itu. Waktu berlalu dengan cepat. Tak terasa sudah tiba di bulan Juni. Sore hari. Saya sedang mempelajari soal-soal Olimpiade Matematika. Liu Ruyan tenggelam dalam mengerjakan tryout. Berapa peringkatmu di ujian bulanan kali ini? Saya bertanya sembarangan. Dia berkata dengan bangga. Peringkat 30. Masuk ke kelas 1 di ujian akhir pasti tidak ada masalah. Saya mencibirkan bibir. Dengan prestasi sebesar ini. Jadi bagaimana jika kita bertaruh? Liu Ruyan tersenyum. Apa? Saya tidak bisa mengalahkanmu. Saya berpikir sejenak. Bagaimana dengan peringkat 20 besar? Dia terkejut. Jika saya menang, bagaimana? Saya berkata dengan acuh tak acuh. Kau bilang, maka kau harus berjanji padaku satu syarat. Jika tidak masuk, saya akan menjanjikan satu syarat padamu. Oke, aku mengangguk. Seorang pria terhormat menepati janjinya. Sekali berjanji, sulit untuk diubah. Liu Ruyan langsung bersemangat. Terjun ke dalam lautan soal. Akhirnya ujian akhir semester selesai. Saya menunggu di depan pintu. Melihat dia berlari dengan bahagia menuju saya. Ayo pergi makan es krim. Toko yang baru dibuka di pojok itu rasanya enak. Sampai di toko makanan penutup. Liu Ruyan sepertinya ada yang ingin dikatakan. Aku bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang salah? Kenapa kamu tidak bertanya tentang hasil ujiku? Dia sedikit tidak puas. Saya senang. Baiklah. Bagaimana dengan yang tua itu? Rasanya sangat bagus. Pasti masuk 20 besar. Dia mengangkat dagu dengan bangga. Itu kan kamu yang bilang. Kalau tidak masuk, aku akan memukulmu. Aku bercanda. Liu Ruyan tiba-tiba berdiskusi dengan antusias. Ini hadiah atau hukuman? Ai melihatnya dengan bingung. Kamu tidak beres. Tanggal 5 Juli. Kami kembali ke sekolah. Hari ini hasilnya diumumkan. Peringkat dan pembagian kelas. Di depan papan pengumuman sudah penuh sesak. Aku menarik Liu Ruyan dan berteriak. Beri sedikit tempat. Semua orang mendengar dan semua mengalah. Halaman pertama. Baris pertama ternyata adalah namaku.
Peringkat kelas, nilai penuh. Aku dengan tenang mencari Liu Ruyan. Dia ternyata peringkat 17. Aku berhasil melakukannya. Liu Ruyan dengan bersemangat memelukku dan melompat. Saya pun gembira untuknya. Orang-orang di sekitar penuh dengan rasa iri melihatnya. Seolah-olah saya memberinya hadiah terbesar. Semalam, Liu Ruyan mengantarkanku pulang. Tiba-tiba turun bersamaku. Saya bertanya dengan bingung. Kenapa kamu juga turun? Berencana pulang ke rumahku. Dia berkata sambil tersenyum. Aku akan mengantarmu masuk ke kompleks. Saya sedikit bingung. Dulu dia tidak seintens ini. Meninggalkan stasiun metro dan memasuki jalan sepi. Liu Ruyan akhirnya mengungkapkan pikirannya. Bukankah kamu berjanji padaku? Jika masuk 20 besar, kamu setuju dengan syaratku. Saya berpura-pura merasa jijik dan berbalik. Hanya tentang ini, sangat misterius. Katakanlah, apa yang kamu inginkan? Dia dengan malu-malu merah wajahnya. Ucapkan 3 kata. Setelah mendengar itu, saya langsung mendekat. Hari-hari yang biasa menjadi tidak biasa setelah tayangnya Kaisar Pertama. Itu adalah drama yang saya bintangi musim panas lalu. Musim panas ini sudah ditentukan jadwalnya. Anak kecil Qixia. Saya adalah Su Kuang. Telepon dari Direktur Su membuatku sedikit terkejut. Direktur Su. What's wrong? Qin Si Huang laku keras. Berkat penampilan warnamu, G memiliki beberapa acara hiburan. Ingin mengundangmu untuk bermain sebentar. Su Kuang sebagai sutradara dan investor. Sangat memperhatikan kesuksesan drama. Dia melihat potensiku. Ingin memanfaatkan jaringan hubungan untuk mendekatiku. Membantuku sedikit. Mengucapkan terima kasih kepada Direktur Su. Tapi saya benar-benar tidak bisa pergi. Sedang bermain sepak bola sekarang. Su Kuang agak bingung. Sibuk bermain sepak bola ya? Aku bilang sambil tersenyum. Liga sepak bola SMA di wilayah Zili. Kami sedang bermain di babak grup. Apakah Anda punya waktu untuk menonton? Kami adalah Hesino. 1. Su Kuang tampak sedikit terkejut. Mencari di komputer. Liga sepak bola SMA di wilayah Zili. Melihat pemain nomor 7 Hesino. 1. Qixia. Dalam foto, saya berdiri menunjuk ke langit. Latar belakang adalah lawan yang terlihat bingung. Su Kuang tertawa dan berkata, "Ayo semangat. G punya waktu untuk melihat." Setelah menutup telepon, Liu Ruyan bertanya sambil memiringkan kepala. Panggilan dari sutradara. Cuaca harus disiarkan. Ah, kapan? Besok malam jam 7. Ditayangkan di internet dan stasiun televisi. Saya mengecek ponsel. Aku ingin menonton. Dia berkata dengan antusias. Malam itu, saya dan keluarga menunggu drama pertamaku di depan televisi. Li Su masuk dan melihat Liu Ruyan yang sedang fokus menonton televisi. Terlihat sedikit penasaran. Ibu, drama yang dimainkan oleh Qixia. Ya, Li Su duduk dengan sedikit ketidakpuasan. Meskipun memiliki prasangka terhadap dunia hiburan, namun tidak menghalangi Liu Ruowo. 1 lagu ditayangkan 3 episode berturut-turut. Utamanya menceritakan kisah pemuda Ying Zheng. Banyak orang melihatku di televisi. Semua terpesona oleh pemuda tampan itu. Sampai-sampai melupakan apa yang seharusnya mereka lakukan. Adegan yang diperankan dalam 3 episode sebelum kematian. Membuat semua orang terpesona. Terutama saat dia menoleh setelah naik tahta. Membuat orang-orang merasakan ketakutan. Malam itu, Su Kuang menggerakkan media sosial untuk mempromosikanku. Tidak lama kemudian, drama ini menjadi terkenal di seluruh negeri. Kemampuan akting dan penampilan saya sangat diperhatikan. Menjadi topik yang ramai dibicarakan di seluruh internet. Semua orang berlomba-lomba mencari dan menonton drama ini. Betul-betul. Saya adalah ibu dari Sia-Sia. Syuting. Tidak bisa. Anakku akan bertanding. Waktunya tidak cukup. Tahun depan. Baiklah. Kamu kirimkan naskahnya terlebih dahulu. Aku akan memberimu alamat email. Dalam beberapa hari, telepon Qiyu dan Xia Suyu hampir dibanjiri oleh panggilan dari berbagai tim produksi. Tapi karena saya sedang mengikuti pertandingan sepak bola, terpaksa ditunda sampai liburan. Segalanya akan sesuai dengan keputusan saya. Saya memilih naskah dengan serius. Akhirnya dipilih untuk berperan sebagai seorang raja dalam drama fantasi. Setelah berperan sebagai Ying Zheng,
Saya yakin bisa menguasai peran raja seperti ini. Karena berakting adalah untuk mendapatkan uang. Lebih baik menjadi seorang spesialis raja muda. Kiyu khawatir jalur akting saya akan menjadi monoton. Saya sama sekali tidak peduli. Imbalan 1 juta. Peran yang sangat bagus. Kenapa tidak? Meskipun beberapa film bodoh menawarkan bayaran yang lebih tinggi. Tapi naskahnya benar-benar jelek. Saya tidak bisa menghancurkan reputasi saya sendiri. Kalau begitu, saya akan membalas. Kiyu menelepon. Bernegosiasi dengan tim produksi. Setelah menelepon, dia bertanya kepada saya. Mereka mulai syuting pada bulan Oktober. Liburan musim dingin atau liburan musim panas? Long menjawab setelah mempertimbangkan. Liburan musim dingin saja. Liburan musim panas masih bisa ambil yang lain. Dia bercanda. Benar-benar si pencinta uang kecil. Aku membantah. Bukankah itu untuk keluarga ini? Keluarga semua tertawa. Saat itu ponsel saya berdering. Melihat nomor 58. Tidak seperti telepon mengganggu. Saya sudah terima. Siapa ini? Hai. Sia-sia yang kecil. Aku Yehan. Telepon dari Su Kuang. Panggilan dari sutradara terkenal Yehan membuat saya sedikit terkejut. Maaf, sutradara Ye. Apa yang dapat saya lakukan untuk Anda? Saya sedang syuting untuk film Bola Menjadi Terkenal. Kekurangan pemeran utama pria kecil saat kecil. Saya lihat kamu bermain sepak bola cukup baik. Bisa datang. Saya menolak tanpa ragu. Maaf, Direktur Ye. Waktu untuk pertandingan di liburan musim panas tidak cukup. Saran Ye Hanian dan Su Kuang. Masih tidak mau menyerah. Bagaimana dengan 2 juta dalam 7 hari? Aku terkejut. Saya menjawab dengan senyuman. Bagianmu bisa selesai dalam 7 hari. Honorarium 2 juta. Pertama, jika tidak ada waktu, ya sudah. Lihat apa yang kamu katakan. Waktu seperti di dalam spons. Jika diperas sedikit, pasti ada. Saya menjawab sambil tersenyum. Ye Han tertawa. Saya akan meminta asisten untuk menghubungi Anda. Bagian syuting bisa selesai dalam 3 hari jika lancar. Saya konfirmasi. Baik, sutradara Ye. Jiao memutuskan telepon. Kiyu agak terkejut. Bukankah tadi mengatakan tidak akan mengambil proyek selama liburan musim panas? 7 hari 2 juta. Saya menjawab dengan datar. Kalau ditawarkan secara gratis, kenapa tidak mau? Kiyu mengangguk dengan kaku. Tentu saja harus. Kakak angkat Sen Youju di samping menghitung dengan jari. Ya Tuhan. 4 jam sehari. 7 hari. 28 jam. 2 juta. Setelah pertandingan sepak bola selesai, saya membawa Liu Ruyan dan Sen Youju menuju kota Han di kerajaan Goryeo besar. Berpartisipasi dalam syuting film Goal of Fame. Pesawat baru saja mendarat, orang-orang. Asisten mengangkat papan besar menyambut kami. Kalian enak dimakan. Dia sangat gugup. Aku menonton final pertandingan sepak bola kamu tadi malam. Sangat tampan sekali. Aku sedikit tersenyum. Sudah terbiasa dengan pujian seperti ini. Dalam hati hanya ingin cepat menyelesaikan syuting dan pergi. Naik mobil sampai di Kouni. Sutradara Jihan dan seorang pria muda datang menghampiri. Setelah berjabat tangan dengan Yehan, aku mengamati pria muda itu dengan seksama. Dengan 1 gol, Sun Kingmin menjadi bintang. Dia adalah pemain sepak bola profesional. Dengan usia muda, dia sudah menjadi pemain inti tim nasional. Hanya saja tim nasional sudah menjadi harta negara. Iya. Dia tersenyum lebar. Aku sudah menonton pertandinganmu. Bakatmu sangat baik. Semoga kita bisa menjadi rekan satu tim di tim nasional di masa depan. Sutradara Ye memperkenalkan. 1 bola mengantar pada ketenaran, Sun Kingmin adalah tokoh utama. Kamu bermain sebagai dia di masa kecil. Aku sangat terkejut. Bahkan membiarkan seorang atlet profesional untuk berakting. Sutradara Ye benar-benar tidak terikat pada aturan. Di ruang rapat kecil toko, sutradara Ye memberikanku naskah. Isi utama adalah merekam kamu bermain sepak bola saat sekolah. Bermain bola dengan teman sebaya tertangkap oleh pelatih. Kamu pasti tidak masalah dengan teknik dan aktingmu. Aku sudah membaca naskahnya. Seperti yang dia katakan, kontennya sangat sederhana. Seandainya tidak ada batasan bahwa bintang cilik hanya bisa bekerja 4 jam per hari. Dengan usaha 1 atau 2 hari bisa selesai. Keesokan harinya, saya memulai babak baru pembuatan film.
Lokasi syuting dipilih di rumah Sun Kingmin. Kota angin pegunungan. Dia harus melintasi gunung dan bukit untuk pergi ke sekolah setiap hari. Aku berperan dalam adegan bermain bola sambil mendaki gunung. Karena teknik dan aktingnya sama sekali tidak ada masalah. Hampir semuanya bisa dilalui dengan mudah. Pengambilan gambar selanjutnya berjalan lancar. Hanya 3 toko. Semua naskah sudah selesai diambil. Sun Kingmin berkata dengan cemburu. Seandainya syutingku juga semudah ini. Aku menjawab sambil tertawa. Dalam bermain bola, kamu adalah senior. Syuting masih butuh usaha. Dia pernah rendah hati. Senior, silakan beri bimbingan. Saat perpisahan, Xiao Kingmin mengucapkan selamat tinggal padaku. Aku akan datang untuk menonton finalmu. Aku menjawab sambil tersenyum. Jersey final ini diserahkan padamu. Dia tertawa ceria dan berkata, terima kasih sebelumnya. Di pesawat, Liu Ruyan merasakan. Karena saya bermain sepak bola, saya memahami banyak pengetahuan tentang sepak bola. Bintang masa depan seperti Sun Kingmin. Ia bahkan tidak menganggap remeh umur saya yang masih muda. Bergaul dengan saya seperti teman. Saya berkata dengan bangga. Itu karena dia tahu saya adalah bintang masa depan. Tahun ajaran baru. Saya memberitahu Liu Ruyan bahwa saya akan pindah rumah. Dia berkata, di kompleks dekat rumah saya. Aku mengangguk. Itu adalah gedung baru itu. Jadi nanti kita akan lebih dekat. Jika lebih dekat lagi, itu lebih baik. Aku tertawa. Mau dekat bagaimana lagi? Nanti tinggal di rumah saya saja. Satu rombongan. Membanggakan. Saat bertemu ibuku, kamu bahkan tidak berani bicara. Hari pertama sekolah. Saatnya bersih-bersih besar. Sebagai satu-satunya laki-laki, saya pasti tidak perlu bekerja. Saya yang bosan hanya berjalan-jalan. Seorang gadis berlari menghampiri dan berkata kepada saya, "Hai, teman sekelas Kisia. Saya adalah ketua kelas baru." Saya sedikit mengangguk. "Hai." Su Weiwei mendekat padaku. Wajahnya tersenyum. "Aku melihatmu bermain sepak bola saat liburan. Sangat keren. Kalau ada pertandingan lagi, bisa panggil aku." Aku menjawab dengan santai. "Nanti, mungkin aku tidak akan bermain lagi. Di sekolah menengah pun tidak akan ikut lomba lagi." Dia mendekat dengan bingung. "Kenapa?" Aku menggelengkan kepala dan menghela napas. Hanya saja aku merasa agak lelah. Sementara ini tidak ingin bermain. Sebenarnya, kalau pertandingan memberi aku 180.000, saya mungkin masih akan mempertimbangkan. Sekarang hampir seperti pekerjaan sukarela. Mikir-mikir saja sudah cukup. Su Weiwei tampak berpikir. Melihat ke arahku. Tiba-tiba dia tersenyum nakal dan berkata, "Tanganmu kecil sekali." Tangan gadis ini memang kecil. Aku dengan bingung mengulurkan tangan. "Benarkah? Jika tidak percaya, kita coba bandingkan." Sambil berkata, dia menarik tanganku. Jari-jarinya meluncur lembut ke atas. Kedua tangan pun saling menempel erat. Su Weiwei sedikit bergetar karena bersemangat. "Tapi tanganmu lebih besar." Saat itu Liu Ruyan masuk sambil mengangkat pel. Kebetulan melihat bab ini, Su Weiwei memilih. Liu Ruyan datang. Dia tidak akan salah paham tentang kita, kan? Saya mendengarnya hanya ingin garuk kepala. Ternyata dia adalah wanita yang manipulatif. Liu Ruyan merasa agak tidak puas melihat Su Weiwei. Namun dia tidak menunjukkannya. Setelah melihat saya mendekat, Liu Ruyan dengan tenang bertanya, "Apa yang sedang terjadi?" Sepertinya dia adalah wanita yang manipulatif. Saya sudah mengambil kesimpulan dan membuat catatan. Liu Ruyan segera tertawa. "Saya pikir kamu akan setuju dengannya." "Aku Yan Jie." Saya berkata jujur. "Kedepannya kamu harus lebih berhati-hati." Liu Ruyan berkata, "Jangan sembarangan membiarkan orang melecehkanmu." Kenapa ucapan ini terdengar begitu aneh bagi saya? Melihat ketiga orang itu mulai mengobrol lagi. Kedua belah pihak tidak menunjukkan ketidakpuasan sedikitpun. Liu Ruyan bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda cemburu. Ini membuat Su Weiwei merasa agak gelisah dan bingung. Di internet dikatakan, wanita yang setuju dengan poligami adalah pilihan yang terpaksa. Setiap wanita adalah egois. Mereka semua adalah saingan alami. Jadi ketika menghadapi dugaan adanya orang ketiga yang campur tangan, pihak yang sah pasti sangat marah. Mereka mungkin akan berdebat dengan pria tersebut karena hal itu.
Pada saat ini, jika orang ketiga menunjukkan pengertian, tahu kapan harus maju dan mundur, itu akan sangat menguntungkan. Di bawah pos ini, semuanya adalah dipelajari, sangat berguna. Kata-kata semacam itu. Mengapa saya sendiri tidak berguna? Pasti karena saya sendiri kurang belajar. Lain kali saya harus berusaha lebih keras. Kelas sebelumnya penuh dengan wanita. Sangat menjengkelkan. Sejak sekolah dimulai, gadis-gadis baru kelas 1 selalu menatap saya. Dan semakin banyak pengagum yang diam-diam memotret saya. Itu membuat saya merasa sangat tidak nyaman. Bulan ini saya menolak 27 pengungkap rasa. Kamu benar-benar sangat populer. Su Weiwei berjalan mendekat ke saya. Dia mengeluh. Berapa banyak orang yang ditolak selama sebulan ini. Surat cinta yang sudah diremas-remas. Saya bahkan tidak membacanya. Saya menjawab dengan jujur. Bagaimana dengan yang mengungkapkan perasaan secara langsung? Ada berapa banyak? 27 buah. Saya menjawab. Su Weiwei melihat saya dengan terkejut. Rata-rata 1 per hari. Banyak orang yang mengungkapkan perasaan padamu. Mengapa kamu menolak semua itu? Apakah pandanganmu begitu tinggi? Ruyan itu cantik. Tapi orang lain juga tidak seburuk itu, kan? Dia membungkus sedikit. Kerah baju musim panasnya terbuka, menunjukkan kulitnya yang putih bersih, seolah-olah mengisyaratkan bahwa dia memiliki pandangan berbeda terhadapku. Saya juga tidak tahu bagaimana menjelaskan masalah ini, hanya bisa menyimpulkan bahwa saya tidak ingin berbicara. Mereka tidak sama seperti kamu, sama sekali tidak memiliki kesadaran diri. Subteksku adalah, lihatlah betapa kamu memiliki kesadaran diri, memang tidak berani mengungkapkan perasaan padaku. Ah, Yu Weiwei tampaknya salah paham dengan maksudku. Sebuah keraguan melintas di wajahnya. Sepertinya dia telah mengambil keputusan tertentu. Sebenarnya, aku juga suka kamu. Aku sudah menyukaimu sejak tahun pertama SMA. Saya menjawab dengan tenang. 28 buah. Su Weiwei terlihat biasa saja. Waktu telah datang pada tanggal 19 Oktober. Hari lahirku. Saya sudah mengatur semuanya dengan baik. Pagi tadi bermain di arcade dengan Liu Ruyan. Lalu pergi makan barbecue. Dia baru memberiku hadiah ulang tahun di siang hari. Membuka kotak itu ada sebuah jam tangan elektronik. Ini pasti tidak murah, kan? Aku bertanya dengan terkejut. Lebih dari 8.000. Liu Ruyan menjawab. Astaga. Aku mengangkat kepala dan melihat ke arahnya. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Uang keberuntungan. Dia tersenyum sambil menunjukkan pergelangan tangannya. Lihat ini. Kita berdua memiliki model yang sama. Sempurna saat kamu berlari nanti. Aku juga bisa memanggilmu. Meskipun aku tidak terlalu tertarik dengan jam elektronik. Tapi mengingat saat berlari tidak membawa ponsel. Sangat merepotkan untuk membeli botol air sepanjang jalan. Aku tetap menerimanya. Terima kasih. Saya sangat mencintai. Bulan depan adalah ulang tahun Liu Ruyan. Aku memberinya sepasang anting emas. Hidupku sederhana namun penuh makna. Aku sesekali bermain sepak bola untuk hiburan. Pengetahuan SMA sudah aku pelajari sendiri. Sedang mengerjakan soal Olimpiade Matematika. Malam Natal tahun ini tetap meriah. Meja dipenuhi dengan apel. Banyak orang juga memberi apel padaku. Saat sekolah usai, masih ada sekantong apel yang belum terkirim. Liu Ruyan dan aku membawa tas menuju stasiun kereta bawah tanah. Aku mengeluh. Orang-orang ini juga agak bermasalah. Saya menolak semuanya. Dan juga ada kamu, pacar palsu ini. Mereka juga sangat antusias. Liu Ruyan berkata dengan wajah datar. Kamu tidak mengerti. Suami orang lebih menggoda. Saya melihatnya dengan bingung. Apakah kamu tidak ingin melihat apa yang kamu katakan? Liu Ruyan menyadari sepertinya dia sudah bicara terlalu banyak. Wajahnya memerah. Apa yang kamu lihat tanpa sepengetahuanku? Tidak ada. Liu Ruyan bersikeras membantah. HMPH. Saya tersenyum sinis menatapnya. Liu Ruyan terlihat gelisah. Saat menunggu kereta bawah tanah, dia akhirnya mengakui. Dan mengeluarkan ponselnya untuk menunjukkan aplikasi novel. Saya dengan santai mengambil tangan Liu Ruyan. Dia terkejut. Alur ceritanya sangat mengejutkan. Novel online di dunia ini sangat berani. Saya menggoda dia. Apakah kamu tidak melakukan sesuatu yang serius? Kadang-kadang melihat
Liu Ruyan sedikit malu menundukkan kepala. Kalau kamu tidak suka, aku tidak akan menontonnya lagi. Melihatnya seperti orang yang selalu jadi sasaran. Aku menghela napas. Lihatlah, lihatlah. Aku malas untuk campur tangan lebih jauh. Dia akhirnya menyimpan ponselnya. Jin terasa sedikit lebih santai. Dia beralih bertanya padaku. Besok adalah hari Natal, mau pergi kemana? Mari tinggal di rumah saja. Aku mengangkat bahu. Di luar pasti banyak orang. Terutama di toko-toko yang terkenal di internet. Yang bisa membuat kita antre 1 atau 2 jam. Melihat begitu banyak orang di pintu, saya sudah kenyang. Jadi, ada yang ingin kamu makan? Aku bisa minta tantenya untuk membuatnya. Terserah saja. Makan apa saja tidak masalah. Aku menjawab dengan santai. Pada hari Natal, aku di rumah Liu Ruyan. Dia memberiku dompet Prada. Aku terkejut. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Ini lagi, jam tangan dan dompet. Liu Ruyan berkata dengan senang. Aku tabung sendiri. Tapi segera dia menegaskan lagi. Tapi jangan kirimkan apa-apa untukku. Saya tersenyum dan menghitung dengan dia. Tahun ini sudah terlalu banyak festival yang dilewati. Kecuali untuk ulang tahun. Untuk yang lainnya, jangan kirimkan apa-apa. Liu Ruyan merasa sedikit tersakiti. Aku benar-benar suka memberikanmu sesuatu. Untuk membelikanmu hadiah. Aku jadi lebih termotivasi untuk menabung. Aku tidak pernah membelikanmu apa-apa. Aku tidak membutuhkannya. Dia tersenyum sangat bahagia. Dapat menemanimu sudah sangat memuaskan. Ujian akhir semester kali ini. Liu Ruyan mengalami kemajuan yang pesat dalam nilainya. Dia masuk dalam 15 besar kelas. Setelah Li Su melihat rapor, dia sangat senang. Dia semakin berterima kasih padaku. Dia beberapa kali mengundangku untuk makan di rumahnya. Selama liburan musim dingin, Liu Ruyan kembali ke ibu kota. Sementara itu, aku pergi syuting. Drama ini adalah proyek yang aku ambil saat liburan musim panas. Sebuah bulu raja. Lokasi syuting di Taiwan masih berada di kota film Fasu. Kembali ke sini. Hampir tidak ada perbedaan dibandingkan lebih dari setahun yang lalu. Begitu masuk ke dunia film, saya melihat sekelompok orang berperan sedang mengobrol sambil duduk. Aku dan Sen Youchu yang baru saja kembali dari liburan, terseret. Menarik koper kami masuk ke hotel yang dipesan oleh grup kami. Grup telah memesan sebuah suite eksekutif. Proses syuting kali ini diperkirakan akan memakan waktu setengah bulan. Setelah merapikan dengan sederhana, kami siap pergi ke restoran untuk makan dan minum. Lift berhenti di lantai 11. 2 wanita masuk. Wanita bertubuh langsing dan memikat. Gadis kecil dengan tubuh yang ramping. Wajahnya cantik. Matanya seolah bisa mencuri jiwa. Karisma yang luar biasa, bisa diingat dalam sekejap. Di sampingnya, seorang wanita dewasa mengenakan pakaian profesional. Menambah daya tarik yang lebih matang. Setelah gadis itu masuk lift, dia langsung mengenali saya. Dengan gembira dia mendekat. Zhang Kewan, Xia Geliang. Kita bertemu lagi. Harapannya membuat saya terdiam sejenak. Saya benar-benar tidak ingat padanya. Sen Youchu mengingatkan. Itu yang saat syuting iklan. Saat pertama bertemu dia ingin menjadi pacarku. Setelah mendengarkan, aku berpura-pura mengerti. Menyapa dengan senyuman. Sudah lama tidak bertemu. Kakak Xia. Muge benar-benar sangat senang. Bagi saya, mengenangnya adalah sebuah kehormatan besar. Ibu Muge, Muchan, tersenyum dan mengelus kepalanya. Muga sudah menyebut namamu cukup lama. Saat liburan musim panas, dia setiap hari memegang ponsel untuk menonton pertandinganmu. Ge tersenyum menjawab Muchan. Terima kasih, Bu Xie. Ketika beberapa orang keluar dari lift, aku bertanya pada Muge. Kenapa kamu ada di sini? Syuting? Kode hidup. Balasan tengah. Aku juga. Memerankan karakter apa? Suatu kebetulan. Aku memerankan Kaisar Surgawi. Kami saling bertukar senyuman. Di restoran, kami berempat berkumpul bersama. Saling memperkenalkan diri dengan sederhana. Muchan dengan antusias memesan beberapa hidangan. Muge duduk di depanku. Suara bising tak henti-hentinya. Ternyata dia sangat memperhatikan kabar saya. Aku tersenyum. Sepertinya dia adalah penggemar kecil saya. Apakah kamu pernah bertemu dengan sutradara? Aku bertanya. Kata-kata ini membuat Muge dan ibunya terdiam. Sebagai peran kecil,
Sutradara tidak akan mengunjungi mereka dulu. Mu-chan dengan jujur berkata, ini adalah kali pertama Muge berakting. Peran ini didapatkan karena koneksi. Kixia, juga saya harap kamu bisa menjaga dia dengan baik. Saya sudah memahami situasinya secara umum. Lalu saya menerima telepon. Aku ada di restoran. Baiklah. Setelah menutup telepon, saya menyarankan untuk mengganti dengan meja besar. Sutradara akan datang. Mu-chan sedikit bingung. Begitu dia melihat saya dengan tenang memanggil pelayan untuk mengganti menjadi meja 8 orang. Perasaan saya juga jauh lebih tenang. Tak lama kemudian, sutradara Gui Yao, Wu Ningning, dan timnya pun tiba. Meskipun saya masih muda, tapi dia tidak meremehkan saya karena usia. Karena yang dia hargai adalah kemampuan dan nilai. Lao Su sering memuji kamu karena karisma yang luar biasa. Film ini sangat bergantung padamu untuk menjual tiket dengan harga tinggi. Wu Ningning memuji. Sutradara tenang saja. Aku menjawab dengan percaya diri. Yang membuat banyak orang tertawa terus-menerus. Wu Ningning berusia awal 40-an. Tubuhnya sedikit berisi. Dia memakai kacamata besar. Sangat ramah. Di kalangan industri, dia terkenal karena kecepatan syutingnya. Film yang selesai dalam 30 hari juga bisa meraih box office yang tinggi. Untuk menghasilkan uang, dia tidak memiliki beban sebagai sutradara terkenal. Tujuan syuting hanya ada satu. Menghasilkan uang. Mu-chan melihat sikap ramah Wu Ningning. Kemudian dia mulai berbicara. Selamat datang, sutradara Wu. Saya adalah Ibu Muge. Dia memainkan peran ratu. Wu Ningning melihat kami dengan rasa ingin tahu. Kalian sebenarnya sudah saling mengenal. Atau apakah kalian baru bertemu hari ini? Aku tertawa dan mengatakan bahwa aku adalah ibunya. Sudah saling mengenal. Bisa dibilang ini adalah takdir. Menarik. Wu Ningning mengangguk. Gadis ini terlihat cukup baik. Dia cukup cocok dengan Kixia. Jadi, sebuah vas bunga itu cukup bagus. Setiap kali syuting, dia selalu berdiri di samping Kixia. Beri lebih banyak kesempatan di depan kamera. Berapa bayaranmu? Mu-chan menjawab dengan cemas. 20.000 yuan. 2.000 episode. Wu Ningning bertanya. Totalnya 20.000. Mu-chan tersenyum canggung. Sudah menghabiskan 200.000 untuk hadiah. Tetapi tidak bisa dihindari. Tanpa ketenaran dan tidak memberi hadiah, tidak mungkin berakting. Kesempatan yang langka. Itu agak rendah. Wu Ningning berkata kepada asistennya. Sebutkan 200.000. Terima kasih, sutradara. Mu-chan dengan gembira mendorong Mudian. Muge segera membungkuk. Wu Ningning mengangguk dengan santai. Membantu Muge hanya karena pertimbangan saya. Minatnya tidak besar. Dia bertanya padaku sambil makan. Selama setengah bulan ini, terutama memotret kamu. Apakah kamu sudah memahami naskahnya? Ada yang tidak kamu mengerti? Sudah selesai menonton. Aku mengangguk. Aku cukup suka dengan karakter ini. Cerita Jiao Yao tidak rumit. Dewa perang dari surga terlahir kembali sebagai manusia. Kehilangan ingatan. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan 4 pria yang mencintainya. Ini adalah drama besar dengan karakter utama Mary Sue. Tidak peduli seberapa rendah penilaian atau seberapa banyak kontroversi yang ada. Rating dan jumlah kliknya selalu tinggi. Hingga kini, itu masih menjadi arus utama. Dan karakter yang saya perankan adalah Kaisar. Ini adalah bagian di mana Wu Ningning menyelipkan kepentingan pribadinya. Kaisar sebelumnya tewas dalam perang antara dunia surga dan iblis. Jadi dipilih dari kalangan keluarga kekaisaran. Pewaris yang paling muda dengan darah yang murni. Kaisar baru ini menjadi boneka di dunia surga. Kekuatan sesungguhnya ada di tangan klan Bai, salah satu penjahat. Namun, Kaisar kecil tampak lemah di permukaan. Namun, secara diam-diam ia mengumpulkan kekuatan. Pada akhirnya, dengan bantuan karakter utama, ia menghancurkan roh suci di siang hari. Mengalahkan pasukan iblis yang besar. Menjadi satu-satunya penguasa di 9 langit dan 10 bumi. Kaisar bukan hanya satu-satunya yang bijak dalam drama ini. Dia juga merupakan sandaran tersembunyi bagi karakter utama. Beberapa kali membantunya melarikan diri dari hukuman. Keesokan harinya, saya sudah berdandan. Mengganti dengan kostum dewa yang megah. Muge juga memiliki riasan yang indah. Pakaian Ratu Surga membuat bunga di dahinya terlihat sangat mencolok. Kami berdua berdiri bersama. Seperti sepasang sosok yang sempurna.
Hari ini kami sedang merekam adegan rapat di istana. Saya perlu merekam beberapa kali di lokasi yang sama. Untuk menampilkan ketegangan. Tidak tahu harus berbuat apa. Terlihat memikirkan sesuatu. Menggulung senyum dingin. Akhirnya adalah aura kekuasaan saat mengambil alih. Ini membutuhkan murni mengandalkan akting. Bahkan aktor senior pun sulit untuk melakukannya. Namun saya dengan tenang menyelesaikan setiap gerakan dan ekspresi. Membuat Wu Ningning berdiri dan bertepuk tangan. Qixia berakting sangat baik. Semua orang istirahat selama 1/4 jam. Qixia, tolong datang sebentar. Wu Ningning adalah sutradara yang suka mengubah naskah. Mengajar sesuai dengan bakat. Setiap aktor bisa menemukan jalannya sendiri. Melihat kemampuan akting saya. Menghasilkan ide-ide baru. Siap untuk menambahkan es. Di ruang rapat. Tim orang berdiskusi tentang bagaimana menyempurnakan naskah. Wu Ningning memperkenalkan 2 bintang wanita. Seorang investor, Tong Wei, dan artis perusahaannya, Ji Yun, diperkenalkan. Mereka lebih memesona di kehidupan nyata dibandingkan di layar. Begitu melihat saya, Tong Wei langsung ingin merekrut saya. Adik kecil, apakah sudah menandatangani kontrak dengan perusahaan? Apakah ingin mempertimbangkan untuk bergabung dengan kakak? Aku mengedipkan mata dan melihat ke arah Wu Ningning. Dalam hati berpikir, bukankah kita sedang membahas naskah? Kenapa sudah mulai merekrut orang? Wu Ningning mengetuk meja. Dia masih di bawah umur. Yang kita diskusikan adalah menambah peran untuk Qixia. Karakter Raja Dewi awalnya agak lemah. Tapi akting Qixia sangat baik. Saya ingin mengangkat subplot menjadi lebih jelas. Pernyataan ini membuat banyak orang setuju. Tong Wei dengan serius membolak-balik naskah. Sang tokoh utama dijebak oleh Bai Zi. Tokoh utama dijebak oleh Bai Zhengyang dan karakter utama lainnya. Keterlibatan karakter pria kedua agak dipaksakan. Akan lebih masuk akal jika Raja Dewi yang turun tangan. Semua orang berganti-ganti berbicara, orang dewasa juga ikut berbicara. Perbaiki satu persatu bagian yang tidak masuk akal dalam alur cerita aslinya. Interaksi seperti ini tidaklah umum. Banyak sutradara meskipun tahu cerita ada masalah tidak akan mengubahnya. Tong Wei terpancar cahaya di depan matanya. Bagaimana jika ada adegan mesra antara kaisar dan pemeran utama wanita? Bahkan membuat kaisar dan pemeran utama wanita bersatu. Bukankah itu lebih mengguncang? Saya yang sedang fokus membaca naskah tiba-tiba mendongak. Tong Wei menggoda sambil berkedip ke arah saya. Saya sangat tenang sehingga tidak panik. Saudara Tong, saya masih di bawah umur. Akhir tahun baru berusia 17 tahun. Peringatan besar. Semua orang mulai tertawa. Semua mengerti bahwa Tong Wei hanya bercanda. Hal tentang berpacaran ini, antara sesama remaja tidak mudah untuk disetujui. Naskah dibahas sepanjang hari. Selama 1 malam para penulis naskah bekerja lembur menyusun naskah baru. Waktu tidak menunggu siapapun. Lagi pula, aku ingin membuat keputusan cepat. Sekarang, bagian saya dalam drama ini hampir sama dengan pemeran utama pria. Jika menghapus adegan romansa antara protagonis pria dan wanita, saya adalah pemeran utama yang sebenarnya. Kembali ke kamar, melihat Shen Youchu dan Muge bermain game. Begitu saya masuk pintu, Shen Youchu langsung bertanya dengan penasaran. Apakah kalian berdiskusi sepanjang hari? Iya. Saya meregangkan tubuh. Berbaring lurus di atas tempat tidur. Dui akan menambahkan adegan untuk saya. Sangat baik, Muge berkata dengan cemburu. Perannya sangat minim dialognya. Sebagian besar waktu hanya menjadi hiasan. Saya meminta sutradara Wu untuk menambahkan beberapa adegan untukmu juga. Besok ambil naskah baru dan pelajari dengan baik. Benar. Ban Song segera duduk. Melompat ke arah saya. Terima kasih Kakak Xia. Pagi yang sudah lama datang. Tim penulis skrip satu persatu terlihat dengan kantung mata. Menyerahkan naskah yang sudah direvisi dengan lelah. Wu Ningning setelah menerima memeriksa dengan seksama. Naskah baru sudah dibagikan kepada semua orang. Pagi ini, mari kita mengenalinya terlebih dahulu. Tambahan adegan saya sudah terdengar di seluruh kru. Banyak pemeran pendukung merasa iri. Tapi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang menyuruh mereka tidak memiliki wajah pemeran utama? Syuting dimulai sore ini. Penampilan saya selalu stabil. Adegan solo hampir semuanya lancar. Tanpa hambatan. Wu Ningning sangat efisien saat syuting. Hanya dalam 10 hari tersisa 1 adegan terakhir.
Adegan ini adalah pertarungan antara raja dan pemeran utama wanita. Kaisar mengungkapkan ambisi dan rencananya. Satu dialog panjang. Permintaan untuk akting sangat tinggi. Besok adalah adegan yang paling penting. Bagaimana jika kita berlatih malam ini? Wu Ningning mengusulkan. Tidak masalah. Aku mengangguk. Dalam hati saya penuh percaya diri untuk penampilan besok. Tapi agak khawatir apakah Tong Wei mampu menghadapinya. Akhirnya memutuskan untuk berkenalan lebih awal. Ini juga tidak bisa dihindari. Wu Ningning menerima. Kamu sering lembur belakangan ini. Suami sudah mencari saya beberapa kali. Jika terus terang lembur, mereka akan membuatku berhenti bekerja. Saya mengerti. Mengingat perlindungan bagi aktor di bawah umur. Ini juga dapat dimengerti. Malam ini saya pergi mencari Tong Wei. Dia tinggal di suite eksekutif di lantai yang sama. Pintu diketuk oleh seseorang. Tong Wei membuka pintu sambil mengeringkan rambutnya. Setelah menghapus makeup, dia tetap bersinar. Malah jadi lebih menawan. Dia baru saja selesai mandi. Ruangan dipenuhi dengan aroma sabun mandi. Dia menyisihkan tubuhnya dan mempersilakan aku masuk. Dia membungkus rambutnya dengan handuk. Dia mengambil naskah yang ada di atas meja. Aku memperhatikan bahwa naskahnya dipenuhi dengan catatan. Meskipun bakatnya biasa saja. Namun, dia tetap berusaha untuk memperbaiki diri. Sore berikutnya pada pukul 3. Dengan harapan semua orang. Semua adeganku sudah selesai. Wu Ningning berteriak melalui walkie-talkie. Syuting selesai. Suara tepuk tangan menggema di lokasi. Aku menghela nafas lega. Tong Wei datang dan memelukku. Nanti kakak tidak akan berakting denganmu lagi. Tekanan terlalu besar. Hahaha. Kakak masih perlu berlatih lebih banyak. Keduanya tersenyum dan berjalan ke pinggir lokasi. Wu Ningning menyambut dengan senyuman. Baiklah. Ayo bersihkan sedikit. Berkumpul di restoran pukul 5. Tuan Tong sedang mentraktir kita. Sutradara Wu, kamu memang. Tong Wei tidak tahu harus tertawa atau menangis. Wu Ningning memang pelit. Namun kemampuan akting dan pandangan bisnisnya tidak masalah. Membiarkan Tong Wei yang mentraktir juga bisa dianggap wajar. Tong Wei memanggil asistennya untuk mengatur pemesanan makanan. Saat makan malam, Tong Wei dan aku, Wu Ningning dan lainnya duduk di satu meja. Tiba-tiba, Tong Wei memegang tanganku. Hatiku merasa terkejut. Mengira telah menghadapi aturan tak tertulis di industri. Tak menyangka dia memberikan sebuah cek bank. Sebelumnya gaji untuk film adalah 1 juta. Saat itu peranmu tidak banyak. Tapi sekarang berbeda. Setelah diubah, peranmu hampir setara dengan aktor utama. Memberikan tambahan 1 juta padamu sedikit tidak adil. Jadi aku berdiskusi dengan pihak investor. Gaji untuk film dinaikkan menjadi 3 juta. Aku sedikit terkejut. Meskipun aku memperkirakan gaji akan meningkat. Namun tak menyangka akan langsung 3 kali lipat. Terima kasih, Kak Wei. Aku merasa tenang. Dia terus menggenggam tanganku. Jangan panggil aku Kak Wei. Panggil kakak. Dia menatapku. Senyum menghiasi wajahnya. Mulai sekarang, kamu adalah adik kandungku. Terima kasih, kakak. Tong Wei tidak bisa menahan kebahagiaannya. Tunggu sampai kamu dewasa, jika ingin masuk ke dunia hiburan. Ingatlah untuk datang ke perusahaan saudara. Kakak akan membuatmu menjadi bintang besar tingkat dunia. Di masa depan, saya tidak berencana untuk menjadi bintang. Namun, menolak secara bertanggung jawab saat ini tampaknya tidak tepat. Lagi pula, masih banyak peluang untuk berkolaborasi di masa depan. Kakak serius loh. Dia juga mengeluarkan kartu bank dari tasnya. Ini adalah angpau untukmu. Terima kasih atas penampilanmu yang luar biasa. Jika filmnya laris, kakak akan memberimu angpau lagi. Saya merasa ternganga. Meskipun hidup sebagai bintang agak melelahkan. Tapi tindakan yang begitu tulus ini membuat saya sedikit goyah. Wu Ningning berhenti makan. Dia berkata kepada saya tidak punya anak tapi saya punya uang. Tapi di masa depan, saya pasti akan mengundangmu untuk berakting. Bagaimana, mantap kan? Janji sutradara terkenal di industri sudah sangat berharga. Tapi saya tidak peduli. Saya masih harus pergi ke kelas. Wu Ningning tersenyum dengan terkejut. Kamu terlihat sangat cantik. Belajar pasti tidak bisa. Jangan menilai orang dari penampilan. Saya menjawab dengan percaya diri. Saya adalah yang terbaik di kelas di sekolah. Benarkah? Tentu saja.
Saya juga mendapatkan nilai penuh untuk yang pertama. Saya mengeluarkan transkrip nilai untuk ditunjukkan padanya. Dia menyerahkannya kepada Tong Liang yang penasaran setelah melihatnya. Jenius. Saya menjawab dengan bangga. Tentu saja. Semua orang tertawa. Lalu saya melanjutkan berbicara. Terima kasih, Sutradara Wu. Berikan Muge lebih banyak kesempatan. Dia sangat suka berakting. Wu Ningning mengangguk setelah memikirkan. Gadis kecil itu juga berbakat. Layak untuk dikembangkan. Lalu dia melambaikan tangan memanggil Muge untuk datang. Dia tersenyum dan berkata kepada Muge, Xiao Xia telah banyak berbicara baik tentangmu. Saya berjanji akan memberimu kesempatan untuk berakting. Muge tersenyum bahagia. Langsung membungkuk. Terima kasih, Pak Wu. Kamu harus berterima kasih kepada kakakmu, Qixia. Tidak apa-apa. Saya adalah orangnya kakak Qizuo. Tidak perlu berterima kasih padanya. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Dan saya terkejut saat bertanya. Apa artinya? Bukankah ini membalas budi dengan dendam? Tawa semakin keras. Besar J. Kami kembali ke hotel. Kuan Zong Muge bertanya dengan penasaran padaku. Kakak, wanita tua itu bilang apa padamu?